Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, sebuah kebahagiaan kita bisa kembali berkumpul pada kesempatan kali ini dalam rangka menuntut ilmu agama, dalam rangka meresapi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, firman-firman yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, ayat yang sangat populer, sangat familiar di dalam hati dan telinga umat Islam ketika Allah berfirman, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab ini Al-Qur'anul Karim, tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk, ya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, sebagai petunjuk agar bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Maka orang yang hidup tanpa Al-Quran, sekaya apapun, secerdas apapun, maka ia berjalan tanpa petunjuk. Mungkinkah dia bahagia? Mungkinkah ia berhasil? Mungkinkah ia mendapatkan ketenangan? Tentu saja jawabannya tidak mungkin. Tapi sekali lagi, hidup itu pilihan. Kita yang akan menanggung resiko dan konsekuensi dari pilihan-pilihan kita. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, marilah memilih yang benar seraya selalu meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah petunjuk. Pilihlah petunjuk. Karena petunjuk itulah yang akan membimbing kita dan mengarahkan kita ke jalan yang benar. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah, dan syukur kita harus semakin besar ketika saat kita belajar, kita diberikan kesempatan oleh Allah belajar dari kitab yang salah satu yang terbaik dan bersama salah satu ulama terbaik, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan ini tidak boleh dilupakan, hadirin, karena banyak orang belajar Riyadhus Shalihin itu biasa saja, tidak merasa bahagia, terharu, senang, bersyukur. Tapi kalau dia misalnya masuk SMA favorit, dia senang. Dia masuk kampus favorit, dia sujud syukur. Dia diterima di salah satu kampus terbaik di dunia, salah satu Ivy League misalnya, dia bangga banget. Kenapa? Dia katakan, karena ini kesempatan saya belajar dari yang terbaik, atau belajar di salah satu kampus terbaik dengan kurikulum terbaik. Nah, bagaimana dengan orang yang belajar dengan Riyadhus Shalihin? Bukankah ini salah satu kitab terbaik? Dan kitab terbaik bukan dalam jangka waktu 50 tahun ke belakang atau 100 tahun ini. Enggak. Ini salah satu buku terbaik setelah ditulis oleh penulisnya dan terbukti dari zaman ke zaman, era ke era, abad ke abad, memberikan hidayah irsyad kepada jutaan manusia setelah taufik yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita syukuri hal ini, karena jika kita tidak bersyukur, Allah akan cabut.
Allah akan cabut. Mungkin belajarnya nggak dicabut oleh Allah, tapi Allah cabut belajar dari Riyadhus Shalihin ini yang dicabut. Akhirnya nggak istiqomah, akhirnya berhenti. Bayangkan, berhenti dari salah satu kitab terbaik di dunia. Itu sebuah kerugian. Itu kayak drop out dari salah satu kampus terbaik di dunia. Sebuah kerugian. Kecuali ada alasan syar'i tentu saja. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan kembali bersama awal kitab atau awal bab kejujuran. Setelah atau bait 119, wa kunu ma'as shadiqin, bergabung bersama orang-orang yang jujur. Lalu kemarin kita telah mengkaji dengan segala keterbatasan tentu saja ayat yang cukup panjang, Al-Ahzab ayat 35 yang intinya adalah was-shadiqina was-shadiqat, dan orang-orang yang jujur baik laki-laki maupun wanita, dan segala sifat-sifat mereka. Di kesempatan kali ini kita akan bersama sebuah ayat yang singkat tapi maknanya sangat dalam, yaitu surat Muhammad ayat 21, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'atun wa qaulun ma'ruf fa idza 'azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Taat dan mengucapkan perkata yang baik, dan apabila telah azamal amru, dan apabila terjadi sebuah peperangan, jaddal qital, peperangan sedang berada di peaknya atau dimulai, atau kalau kita baca terjemahan, perintah. Tapi seperti keterangan Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, jaddal qital au wajaba fardul qital, ketika peperangan sedang di peaknya atau diwajibkan atau diperintahkan untuk berperang. Karihu, dan mereka nggak nyaman, mereka nggak suka. Siapa yang suka berperang? Siapa yang suka berperang? Gak ada yang suka berperang. Siapa yang suka berperang? Misalnya diperintahkan untuk membela agama Allah atau membela tanah air kaum muslimin. Jadi pemerintah meminta kita untuk membela tanah air, karena ini tanah airnya kaum muslimin. Hati kecil kita mengatakan kita nggak suka itu semua. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Maka jika mereka jujur dengan Allah, maka itu lebih baik dan yang terbaik untuk mereka. Itu yang terbaik atau lebih baik untuk mereka. Maksudnya apa? Lebih baik daripada mereka maksiat atau berpaling dari perintah tersebut. Jadi apabila pemimpin atau pemerintah memerintahkan kita untuk maju, dan pada saat itu kita nggak suka, kita nggak nyaman, tapi kalau kita memilih jujur kepada Allah, jujur di atas iman kita, jujur di atas konsep kita
Kita tahu konsep Ahlussunnah wal Jamaah adalah taat kepada pemerintah selama tidak maksiat. Bahkan dalam hadis yang sahih Nabi SAW secara jelas menerangkan al-imamu junna yuqatal min wara'i. Pemimpin itu adalah perisai. Kita berjuang atau berperang di belakang beliau, di belakang pemimpin atau pemerintah yang sah. Dari pemerintah kaum muslimin. Jadi jelas, call-nya itu di tangan pemimpin kaum muslimin, di tangan pemerintah yang sah. Nah, ketika kita jujur dengan konsep itu dan waktunya datang, maka itu lebih baik daripada bermaksiat, menghindar, ngumpet, dan akhirnya tidak berjuang bersama kaum muslimin dan pemerintah tersebut. Hadirin Allah muliakan, jika mereka jujur kepada Allah, lakana khairan lahum, maka itu lebih baik dan terbaik untuk mereka. Ayat ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebagai ayat ketiga dalam bab kejujuran, dan menjadi ayat terakhir sebelum kita masuk ke hadis-hadis yang berkaitan dengan kejujuran. Sebuah pesan besar. Jujur kepada Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Jujur kepada Allah adalah opsi terbaik untuk kita. Gak ada opsi yang lebih baik daripada ini. Tidak ada opsi yang lebih baik daripada ini. Hadirin Allah muliakan, mari kita bersama dengan ayat ini pada kesempatan kali ini. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama, ayat ini menjelaskan pentingnya jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Jujur kepada Allah itu sangat penting. Bahkan sebagian para ulama mengatakan jujur adalah salah satu rukun dari tauhid. Rukun dari tauhid. Al-Imam Ibnul Qayyim menyatakan rukun tauhid itu ada dua. Yang pertama jujur, yang kedua ikhlas. Sebagaimana yang beliau sampaikan dalam kitab beliau Nuniyah. Beliau katakan was-sidq wal ikhlasu rukna dzalika at-tauhidi karuknaini lil bunyani. Jujur dan keikhlasan adalah dua rukun dari tauhid sebagaimana dua pondasi bagi sebuah bangunan. Pondasi dari sebuah bangunan. Jadi ini pondasi dalam kehidupan seorang hamba. Ini adalah pondasi dalam perjalanan hijrah kita. Pondasi pada saat kita putuskan saya taubat dari masa lalu saya, lalu saya harus buka lembaran baru. Pondasinya apa? Jujur. Jujur. Selain pada keikhlasan.
Dan itulah dua pondasi tauhid. Tauhid kepada Allah dibangun di atas dua pondasi ini. Nah, banyak orang bertanya, apa sih bedanya ikhlas dan jujur? Hadirin Allah muliakan, dijelaskan oleh para ulama bahwa keikhlasan, tapi sebelum itu kita ingatkan dulu, ikhlas dan jujur sering disampaikan oleh banyak orang sebagai sebuah sinonim ya. Tapi ketika konteksnya adalah jujur dan ikhlas, atau ikhlas dan jujur sebagai rukun dari tauhid, rukun dari agama kita, rukun dalam kehidupan kita, maka yang dimaksud dengan keikhlasan adalah tauhidul muradil maqsudil ma'budil multaja ilaihi. Jadi yang dimaksud dengan keikhlasan adalah mengesahkan Allah saat kita menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, yang satu-satunya yang dituju dalam setiap ibadah dan penghambaan kita, satu-satunya yang dituju, satu-satunya yang disembah, satu-satunya yang diibadahi, sehingga kita tidak menjadikan makhluk apapun menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah, itu ikhlas. Adapun jujur itu bitauhidil irada wa talab, yaitu ketika seorang hamba menghimpun seluruh unsur dalam hatinya, tekad dan ambisinya untuk setia dengan konsep keikhlasan tersebut. Jadi ketika ikhlas adalah hanya beribadah kepada Allah semata, nah jujur adalah kesesuaian zahir dan batin seorang hamba dalam mewujudkan konsep itu, dalam mewujudkan konsep tersebut. Alal wafa bil ibadah, dalam al-wafa, dalam setia dalam kesetiaan dalam mewujudkan konsep ibadah hanya kepada Allah tersebut. Simpelnya gini loh, ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah, dan itu kalimat ikhlas, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, apakah kalimat tersebut benar-benar diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, membumi di dalam aktivitas keseharian kita? Kalau ya, maka kita jujur dengan konsep la ilaha illallah. Kalau tidak, berarti itu sebuah kebohongan dan ketidakjujuran. Makanya kan jujur itu kesusahan lisan dan kenyataan. Kenyataannya begitu enggak?
kenyataannya benar-benar hanya beribadah kepada Allah semata apa tidak, disitulah fungsi dari kejujuran. Yaitu ketika tekad kita, lalu hati kita, lalu sikap real kita itu sesuai dengan apa yang kita katakan pada saat kita mengucapkan la ilaha illallah, hanya beribadah kepada Allah semata. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Dunia dan juga Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Dan ini termaktub di dalam surat Al-Hajj ayat 30. Fajtanibur rijsa minal authan wajtanibu qawla zur. Di closing statementnya, fajtanibur rijsa minal authan wajtanibu qawla zur, yang artinya maka jauhilah berhala-berhala yang najis tersebut, yang kotor itu. Jauhilah berhala-berhala dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Jauhilah berhala-berhala itu, kata para ulama, tentang keikhlasan. Hanya beribadah kepada Allah. Hanya beribadah kepada Allah. Tentang keikhlasan. Kalau kita hanya beribadah kepada Allah, maka jauhilah berhala-berhala tersebut. Sekali lagi, kalau kita benar-benar hanya beribadah kepada Allah, maka jauhilah berhala-berhala itu. Itu konsep keikhlasan. Lalu titik sampai tidak. Wajtanibu qawla zur, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Ini tentang kejujuran. Tentang kejujuran. Namanya juga perkataan-perkataan dusta, berarti lawannya jujur. Jadi jauhilah perkataan dusta, berarti saya harus ngapain dong? Harus jujur. Jauhilah berhala-berhala, berarti tugas saya apa? Harus ikhlas. Jauhilah perkataan-perkataan jujur, berarti tugas saya harus jujur. Jauhilah perkataan dusta, berarti yang harus saya lakukan adalah jujur. Jadi ayat ini menunjukkan Anda harus ikhlas dan Anda harus jujur. Anda harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Anda lakukan itu, jujur nggak dari lubuk hati yang paling dalam. Karena kita tahu bersama orang-orang munafik secara casing menjauhi berhala juga di kota Madinah. Siapa orang munafik berani bawa berhala ke dalam rumahnya di kota Madinah? Enggak, mereka jauhi berhala, tapi nggak jujur. Dalam hati mereka kufur, tapi karena mereka punya kepentingan, atau mereka takut berhadapan dengan Nabi SAW, atau mereka ingin menghancurkan dari dalam, jadi terkesan mereka menjauhi berhala. Padahal itu nggak jujur. Sekali lagi ada gambaran jamaah sekalian. Jadi sekali lagi itulah perbedaan antara ikhlas dan kejujuran. Ikhlas dan kejujuran. Sama misalnya kita belajar akidah nih, belajar tauhid. Jujur nggak ketika kita belajar tauhid? Jadi artinya ketika kita mempelajari tauhid atau mempelajari akidah, kita baru saja atau sedang dan baru saja mewujudkan rukun yang pertama, yaitu keikhlasan. Dari sisi tauhid ya. Pertanyaannya, ketika kita lakukan itu, jujur nggak dari lubuk hati kita? Atau karena dipaksa, ada kepentingan, atau karena nggak enak? Dan itu akan terbukti di kehidupan keseharian kita. Jadi terbukti bukan diklaim, di kehidupan keseharian kita. Di kehidupan keseharian kita. Itu akan terlihat. Ketika kita belajar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, nanti begitu ada masalah, Anda minta pertolongannya sama siapa nih, gitu loh. Itu akan terlihat. Dalam setiap upaya kita, tawakalnya ke siapa? Bergantungnya hati itu ke siapa?
Kalau bergantungnya hati ke Allah, maka kita jujur. Kalau enggak, maka tidak. Itulah jika kita ingin membedakan antara kejujuran dan keikhlasan. Walaupun seringkali menjadi sebuah sinonim. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu pelajaran. Jadi jujur ini penting. Ini dasar, ini pondasi dalam kehidupan kita. Hadirin Allah muliakan. Bahkan di pelajaran yang kedua, seluruh ujian, seluruh musibah, seluruh kendala, seluruh rasa sakit, rasa nyesek, seluruh ketidaknyamanan atau kenyamanan yang kita jalani dalam kehidupan kita, itu tujuannya untuk menguji kejujuran kita. Ya, semua ini 7 kali 24 jam seminggu. Intinya adalah menguji kejujuran kita. Jujur nggak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, sedangkan mereka nggak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman, kami beriman, kami beriman, dan mereka nggak diuji sama Allah? Oke, kita masuk ayat ketiga. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi apakah mereka berpikir mereka akan dibebaskan, dibiarkan mengucapkan kami beriman, kami hijrah, kami bertaubat, kami penuntut ilmu, kami orang yang bertauhid dan lain-lain, dan mereka nggak diuji? Kami telah uji loh umat-umat sebelum mereka. Terus falaya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Maka Allah melihat siapa yang benar-benar jujur, dan Allah melihat siapa yang berdusta ketika mengucapkan kami beriman. Siapa yang berdusta ketika mengucapkan kami berhijrah, yang berdusta ketika mengucapkan kami ingin masuk surga, yang berdusta ketika mengatakan saya ingin jadi orang soleh atau saya ingin jadi wanita solehah, yang berdusta ketika ada yang mengatakan bahwa saya ingin belajar, saya ingin dibimbing, saya ingin jadi orang baik. Itu semua akan tersingkap dari ujian hari ini, hari esok, 2 hari yang akan datang, terus sampai hari wafatnya kita. Semua itu intinya adalah menguji kejujuran. Bayangkan, saking pentingnya kejujuran, semua ini pas kita nggak punya uang, pas hasil swab itu positif, pas kita di PHK, pas kita di layoff,
pas bisnis kita jatuh ambruk, pas kita ditinggal oleh pasangan kita misalnya, pas kita diselingkuhi, saat kita dicampakkan, pada saat orang tua kita meninggal, atau pada saat anak kita wafat atau lahir dalam kondisi tidak normal. Semua itu untuk menguji kejujuran kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur nggak ketika mengatakan saya beriman? Ingat, dalam iman Anda ada iman kepada takdir. Jujur nggak ketika mengatakan saya beriman kepada takdir? Oke, kita dikasih musibah, ternyata goncang, nggak jujur. Ternyata marah-marah, nggak jujur. Katanya beriman. Katanya beriman. Oke, kita buat dia jobless selama setahun ini. Jujur nggak ketika menyatakan saya beriman bahwa Allah lah yang memberikan rizki kepada saya, dan beriman kepada Rasul-Rasul dan kitab suci, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran kan menyuruh kita untuk berikhtiar, berjuang. Oke, jobless. Gimana sikap kita? Jujur nggak ketika kita mengatakan beriman? Jadi banyak pihak tuh lupa tentang konsep ini. Makanya banyak orang mengatakan, kenapa ya setelah aku hijrah, udah 3 tahun kok perekonomianku nggak beranjak-anjak ya? Kenapa tetap aja grafiknya turun? Loh, Anda hijrah tuh untuk apa sih? Untuk uang? Atau untuk beriman, bertakwa, dan pindah arah dari menuju neraka ke menuju surga? Selama 3 tahun ini Anda sholat nggak? Sholat. Sebelum ini sholat? Enggak. Selama 3 tahun ini Anda sholat Jumat? Sholat. Sebelum itu? Enggak. Selama 3 tahun ini Anda baca zikir pagi petang? Baca. Sebelum itu? Enggak. Terus kenapa komplain? Kan arah sudah berubah berarti. Dari yang menuju neraka menuju surga. Terus kenapa masih ngeluh? Ya tapi kan dulu kan aku banyak uang, sekarang gak ada uangnya. Loh, Anda mah hijrah tuh nyari uang atau ingin menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan juga bukan berarti kalau hijrah harus miskin, tidak. Tapi Allah yang lebih tahu tentang kita. Dan semuanya ujian. Dan ketika Allah buat kita semakin sukses secara finansial, semakin makmur secara finansial setelah hijrah, itu juga bukan inti dari masalah. Itu ujian. Bersyukur nggak? Beriman nggak bahwa harta yang kita dapatkan setelah hijrah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya titipan dan harus digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu ujian kejujuran dari angle yang lain, bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk digunakan. Jadi semua ini ujian. Jadi semua pasang surutnya kehidupan, susah senangnya kehidupan, sakit atau sehatnya kehidupan, kaya dan miskinnya kehidupan, intinya adalah ujian kejujuran. Ujian kejujuran. Ujian kejujuran. Bisa jujur nggak? Dan semakin tegas lagi ketika mendapatkan hal yang benar-benar berat sekali dengan hawa nafsu kita. Makanya ayatnya apa? فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Dan pada dasarnya ayat ini konteksnya tentang peperangan. Tapi sebagian ulama memberikan hukum universal seperti yang dijelaskan misalnya Imam As-Sa'di, kata beliau ja'ahumul amru jadda. Dan ketika mereka berhadapan dengan masalah yang beratnya luar biasa, jadda, berat, sulit,
Kondisinya sulitnya minta ampun, beratnya luar biasa. Lalu apa kata Imam As-Sa'di? Fa fi hadhil hal, maka dalam kondisi-kondisi seperti ini, lau sadaqullah, kalau orang itu, kalau mereka benar-benar jujur kepada Allah, bil isti'anah bihi, dengan cara meminta selalu pertolongan kepada Allah, wa badl juhdi fi imtithalihi, lalu setelah minta pertolongan berjuang habis-habisan dalam mengikuti jalan Allah, dalam mengikuti petunjuk Allah, perintah Allah, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, lakana khairan lahum, maka itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Itu poinnya. Jadi semakin terlihat ujian tersebut, ujian kejujuran, pada saat hari-hari itu berjalan tidak sesuai dengan skenario kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, tidak sesuai dengan kepentingan kita, maka jujur nggak kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayatnya, lihat bagaimana Al-Imam Nawawi mencantumkan ayat ketiga ini. Ayat yang luar biasa. Fa'idha azamal amru, ketika kondisi beratnya luar biasa, susahnya minta ampun. Makanya dibawakan pada dasarnya ayat ini tentang peperangan. Orang peperangan, siapa yang suka perang? Dan kondisi-kondisi rumit dan berat yang lainnya. Falau sadaqullah, kalau mereka jujur kepada Allah, di saat kondisi itu jujur kepada Allah, apa yang kita inginkan, apa yang kita cari, kita ingin lagi klaim kita selama ini, saya ingin jadi orang baik, saya ingin jadi orang soleh, saya ingin jadi orang yang bertakwa, saya ingin masuk surga. Oke, perlihatkan, lakana khairan lahum, maka itu terbaik buat mereka. Itu yang terbaik untuk mereka. Banyak kalau dalam kondisi sulit, ribet, berat sekali ujiannya, terus nanya sama kita, jadi saya harus bagaimana? Anda mau solusi terbaik? Ya, saya pengen solusi yang terbaik. Solusi terbaiknya jujur, lakana khairan lahum. Allah katakan kalau mereka jujur, lakana khairan lahum, maka itu yang terbaik buat mereka. Jujur sama Allah, apa yang Anda inginkan, apa yang Anda inginkan, jujur. Ada seorang istri misalnya mendapatkan suami yang jauh dari kata ideal, terus nanya, Ustadz, apa solusi terbaik untuk saya ngadepin suami gini, nggak ada romantisnya, nggak ada baik-baiknya, dan seterusnya. Tapi dia masih seorang muslim, suaminya, tapi nggak sesuai dengan ekspektasi dia aja. Saya harus gimana? Jujur sama Allah, selama ini Anda inginkan apa? Itu aja. Coba jujur, apa tujuan Anda nikah? Jujur. Atau suami gitu, jujur. Atau anaknya lahir cacat, terus drop down, jujur, Anda mau ngapain selama ini? Atau anaknya meninggal, terpuruk, apa yang terbaik harus saya lakukan Ustaz? Anak saya meninggal di usia 3 tahun misalnya. Coba jujur, Anda tuh menikah lalu berkeluarga itu untuk apa? Ya agar sakinah mawaddah warahmah. Terus punya anak untuk apa? Ya untuk jadi anak yang soleh, nanti di akhirat akan memberikan kebaikan bagi saya. Anak yang meninggal pada saat sebelum balik itu akan bermanfaat buat Anda pada hari kiamat. Berarti kan udah tercapai dong keinginan Anda. Lalu kenapa Anda drop? Kenapa Anda down? Ada yang juga, saya udah menikah, berumah tangga 15 tahun, 20 tahun, belum punya anak juga.
Apa solusi terbaik? Jujur sama Allah. Apa yang Anda cari dalam rumah tangga? Apa yang dicari subhana? Dan kalau kita ingin anak, kita pengen anak seperti apa? Bukankah inti dari rumah tangga adalah menyempurnakan setengah agama misalnya? Faqad istakmala nisfa din, menyempurnakan setengah agama, lalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bertakwa kepada Allah. Betul, anak yang soleh itu luar biasa. Tapi Allah yang lebih tahu. Masih ingat kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir tentang kasus perlakuan Nabi Khadir kepada anak tersebut? Kita nggak pernah tahu. Bisa jadi ketika kita dikasih anak, itu anak durhaka. Udah jujur aja sama Allah. Kita tuh mau apa? Kan kita pengen masuk surga kan? Udah serahkan aja detailnya ke Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal ngikutin tuh apa yang Allah inginkan dari kita dan apa yang Allah tetapkan daripada kita. Jujur kan, ngakunya hamba. Udah jadi hamba aja. Nggak usah jadi bos gitu. Katanya mau jadi hamba. Tapi kok lebih cocok selama ini jadi bos, jadi madam, jadi kritikus, jadi komentator. Katanya mau jadi hamba. Apa sih susahnya jadi hamba? Khususnya dalam kondisi-kondisi beratnya minta ampun. Fa'idha azamal amru, ketika kondisi benar-benar sulitnya minta ampun, yang terbaik adalah jujur kepada Allah. Apa yang kita ucapkan selama ini? Apa yang kita ucapkan selama ini? Apa yang kita baca setelah sholat? Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Apa arti subhanallah 33 kali? Maha suci Allah dari semua sifat buruk, sifat negatif, dan yang tidak sempurna walaupun baik. Maka apa yang Allah takdirkan kepada kita di hari ini pasti bagus dan terbaik. Kenapa? Karena Allah Maha Suci dari mentakdirkan sesuatu yang buruk. Karena Allah Maha Sempurna. Kalau begitu, kenapa setelah baca tasbih 33 kali kita stres, kita down? Itu nggak jujur. Itu tidak jujur. Hadirin yang Allah muliakan, maka jujurlah kepada Rabbul Alamin. Jujurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini semua tentang ujian kejujuran. Jujurkah ketika kita mengucapkan saya beriman? Jujurkah ketika kita mengatakan saya seorang hamba? Jujurkah kita ketika kita mengatakan kita umat Rasulullah SAW? Kalau jujur, ikuti dong, namanya juga umat. Umat itu berada di belakang, bukan berada sejajar atau di depan. Maka kita hanya beribadah apa yang dikonsepkan dan diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara langsung maupun kaidah-kaidah umum yang beliau sampaikan dan diarahkan para ulama kita. Itu jujur. Ketika kita mengatakan saya ingin jadi anak yang soleh buat orang tua saya dan nggak mau jadi anak durhaka, ya udah, buktikan aja. Semua ini tentang kejujuran. Saya ingin jadi sahabat yang soleh, ya udah, dukung saudara kita, dukung sahabat kita. Kalau ada kesalahan, kasih nasihat yang baik, jangan dijatuhin, jangan diomongin, jangan gimana, jangan fitnah. Itu kan sahabat Anda sendiri. Saya ingin jadi kakak yang baik atau adik yang baik, ya udah terapkan aja. Jujur. Dan intinya adalah kita harus jujur bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Jadi nggak bisa berkelit sama sekali. Jadi nggak bisa cari justifikasi sama sekali. Jadi tidak bisa cari macam-macam lagi. Kalau manusia enak, oh mohon maaf aku tadi nggak bisa. Oke, ini sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa berkelit, nggak bisa ngeles, nggak bisa kabur, nggak bisa cari-cari alasan, nggak bisa cari argumentasi yang mendukung kita semata dan seterusnya. Apalagi pada hari kiamat nanti. Apa kata Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 24? Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum
wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari kiamat nanti lisan-lisan mereka bersaksi terhadap mereka, tangan mereka bersaksi terhadap mereka, kaki mereka bersaksi apa yang selama ini dilakukan. Jadi bukan hanya lisan, tangan, kaki bersaksi. Jadi nggak ada cerita, nggak ada gunanya udah kita ngeles, kita berkelit segala macam. Oke, kita bisa bangun image kita atau personal branding kita di dunia, tapi ini jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mau seluruh manusia bilang baik kayak apa artinya di hari kiamat nanti? Annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Dalam hadis Imam Tirmidzi, hadis Ibnu Abbas, kata Nabi SAW, kalau seluruh manusia bersekutu, berkoalisi mendukung ke Anda, nggak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan untuk Anda. Nggak akan berhasil. Yang jadi masalah adalah ini jujur kepada Allah, jujur dengan Allah, bukan jujur dengan manusia. Kalau jujur dengan manusia itu masih bisa dicari celah justifikasi, tapi jujur dengan Allah tidak. Gak bisa. Gak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak ada kesempatan untuk ngeles. Gak ada kesempatan untuk berkelit. Yang jago retorika dan yang gak bisa ngomong sama. Karena ini tentang kejujuran dengan Allah. Makanya untuk jadi orang jujur, kata para ulama, kalau kita mau sebutkan agar mempermudah, tiga hal: amalan hati, akidah, lalu ibadah zahir, lalu akhlak. Ibadah zahir yang vertikal dan akhlak. Itu aja. Dan itu dirangkum dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukan merupakan kebaikan yang sejati kalian mengarahkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Ke arah timur dan barat. Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir. Tapi kebaikan yang sejati adalah beriman kepada Allah, lalu kepada hari kiamat, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, dan malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, nabi-nabi Allah. Lalu atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan memberikan harta yang dicintai kepada keluarga dan saudara, wal yatama wal masakin, anak-anak yatim, orang-orang miskin, wa banas sabil, dan orang-orang yang musafir, wasailina wa fir riqab, dan orang-orang yang meminta karena kebutuhan, dan para budak, hamba sahaya. Terus wa aqamas salata wa ataz zakah, dan orang-orang yang menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Lalu apa lagi? Wasabirina fil ba'sa'i wal dharra, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan dan penderitaan. Orang-orang yang sabar ketika mengalami kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Apa kelanjutannya? Ulaikal ladzina shadaqu, mereka lah orang-orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka orang yang bertakwa. Mereka orang-orang yang jujur, shadaqu, sidq.
Lihat, 3 aspek. Yang pertama, beriman kepada Allah. Rukun iman disebutkan, beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi, semua tentang iman, tentang akidah. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailin wa fi riqab. Lalu akhlak, memberikan harta kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada saudara, sanak saudara, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada musafir, kepada orang-orang yang meminta karena kebutuhan, kepada budak yang ingin memerdekakan diri, dan yang dikasih yang dia suka, ala hubbihi, bukan yang sisa, ala hubbihi. Dia suka banget nih duit, atau dia suka banget nih harta, dia kasih. Bukan yang sisa, bukan selalu yang bekas. Gak ada masalah kasih misalnya barang yang barang bekas yang masih layak, masih bagus dan seterusnya, gak ada masalah sama sekali. Tapi jangan setiap saat kasih itu. Kita harus kasih juga barang yang kita suka. Kita kasih juga harta yang kita suka. Ala hubbihi. Kalau ingin jadi orang jujur, kasih barang yang kita suka. Kalau ingin jadi orang jujur, kasih harta yang kita suka. Itu kalau mau jadi orang jujur. Jujur dengan Allah, bukan jujur dengan manusia. Kalau manusia tinggal kita speak aja, selesai. Ini buat kamu ya, ini aku suka banget ini baju. Padahal gak suka gitu. Cuma depan dia aja kita bilang suka, biar dia bahagia, dari terharu biru. Padahal kita gak suka. Atau kita suka udah kesempitan, perut kita udah kemana-mana, jadi kita kasih aja. Atau kekecilan, atau kebesaran. Kita udah tekad, kita diet dan sudah berhasil, dan kita turun 20 kilo. Terus baju-baju kita yang XL, yang double XL, yang triple XL kita kasih-kasihin orang. Pokoknya aku hanya kasih ke kamu ya, ini favorit aku. Iya, ketika berat kamu 112 kilo, sekarang kan berat kamu 80 kilo. Gak kasih yang kita suka. Ala hubbihi. Dan ini akhlak yang mulia, kasih yang kita suka. Dan suka ngasih. Hanya ini aja enggak. Wa aqamas salata wa ataz zakah. Tapi dia juga beribadah secara vertikal. Dia sholat kepada Allah, sholat. Dia beribadah, dia sholat, dia berzikir, lalu dia berzakat. Wal mufuna bi ahdim idza ahadu, dan komit dengan kesepakatan dan perjanjian mereka. Ini juga berkaitan dengan akhlak yang mulia. Dan yang sabar ibadah, vertikal, sabar untuk Allah Subhanahu wa taala. Fil ba'sa'i wad dharra'i hinal ba's. Ketika kesulitan, penderitaan, dan ketika peperangan misalnya, kita sabar. Nah, kalau kita bisa lakukan itu semua, iman kita bagus, bersih, yakin sama rukun iman yang 6. Lalu kita jaga ibadah, kita jaga sholat, kita jaga zikir, kita jaga puasa, kita jaga kesabaran, lalu kita bagus secara akhlak, baru kita mendapatkan detail orang-orang yang jujur. Ulaika alladzina shadaqu. Mereka lah orang-orang yang jujur. Harus komprehensif. Maka orang yang hanya mementingkan hablum minan nas, walaupun itu baik sekali, tapi yang penting saya baik sama teman, tetangga, keluarga, dan seterusnya, tapi dia nggak sholat, dia tidak pakai hijab, dia nggak tutup aurat, dia nggak ngaji, dia nggak menuntut ilmu, dia nggak berzikir, dia nggak baca Quran, maka dia belum jujur. Kenapa demikian? Kan hadirin yang Allah muliakan, untuk bisa jujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kan kita selama ini selalu mengatakan kita mencintai Al-Quranul Karim. Al-Quran itu kitab suci kita. Allah itu adalah Rabb yang maha baik dan maha penyayang. Oke. Coba buka surat Al-Baqarah ayat 208. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Jujur nggak ketika kita baca ayat ini?
masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Dan totalitas dalam berislam secara global, secara kotak besar adalah iman, akidah, ibadah, dan akhlak. 3. Dan itulah dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan jujur dengan Allah. 3. Iman, akidah, ibadah, dan akhlak. Pada saat itulah baru kita dinobatkan sebagai orang jujur. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Dan kalau kita bisa, itu yang terbaik buat kita. Jujur gak? Jujur apa tidak kita dengan Allah ketika kita mengatakan saya beriman, saya ingin berkorban, saya ingin berjuang, saya ingin jadi orang baik, saya ingin jadi orang bertakwa, saya ingin jadi ahli surga. Jujur gak? Kalau jujur, berjuang dong. Kalau jujur, tunjukkan dalam keseharian kita. Kalau jujur, tetap berada di atas perintah Allah dan menjauhi larangan Allah walaupun kondisi seberat apapun, sebagaimana surat Muhammad ini. Seberat apapun. Tidak mudah memang. Tapi itulah ujian kejujuran. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Dan maka jika kondisi begitu benar-benar berat, jika mereka jujur dengan Allah, itu yang terbaik untuk mereka. Gak ada opsi yang lebih bagus. Jujur. Walaupun logika kita bilang susah, kita akan hancur, kita berantakan. Enggak. Allah yang bilang itu cara yang terbaik menghadapi kondisi sulit. Itu solusi terbaik menghadapi kondisi berat. Itu jalan keluar terbagus dalam menghadapi segala musibah dan ujian. Lakana khairan lahum. Pertanyaannya, jujurkah kita saat kita mengatakan kita lebih percaya dengan Allah daripada dengan makhluk, baik itu manusia maupun logika kita? Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, dan yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan keliru dari saya dan syaitan. Dan buang saja apa yang saya katakan dan ikutilah apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.